Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Meriani dengan NIM 54012210999 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 59. Saya di sini akan menjelaskan materi ekonometrik lanjutan yaitu instrumen variabel dan juga akan mentutorialkan bagaimana cara mengolah data instrumen variabel menggunakan aplikasi RStudio. Oke, next. Selanjutnya, apa sih instrumen variabel itu? Jadi, instrumen variabel adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dalam model regresi, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan error term, yang dimana itu tuh membantu menghasilkan estimasi parameter yang konsisten dan juga tidak bias. Oke, selanjutnya, mengapa kita tuh menggunakan instrumen variabel? Yang pertama tuh karena adanya endogenitas dapat menyebabkan hasil estimasi ordinary least square atau OLS-nya itu menjadi tidak valid. Yang kedua, itu endogenitas bisa muncul karena adanya simultan, adanya omitted variable bias, dan atau ada measurement error. Yang ketiga, itu mengestimasi pengaruh kausal antara variabel secara lebih akurat. Selanjutnya, di mana, siapa, dan kapan kita tuh menggunakan instrumen variabel itu. Jadi biasanya itu digunakan dalam studi-studi empiris ekonomi, kayak analisis pengaruh pendidikan terhadap pendapatan, atau pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus biasanya itu diterapkan dalam software statistik seperti Stata. Aplikasi yang akan kita gunakan setelah saya menjelaskan materi instrumen variabel, yaitu RStudio dan juga FViews dalam konteks regresi instrumen atau two-stage least square atau 2SLS. Siapanya yaitu adalah mahasiswa dan peneliti di bidang ekonomi. Nah, mahasiswa biasanya tuh menggunakan instrumen variabel untuk skripsi. Terus yang kedua ada praktisi di bidang kebijakan publik dan ekonomi pembangunan yang ingin mendapatkan estimasi kausal dari suatu kebijakan atau fenomena ekonomi. Kapan? Yaitu ketika terdapat bukti atau dugaan bahwa variabel independen tidak eksogen atau berkorelasi dengan error. Yang kedua itu saat pendekatan OLS itu tidak memenuhi asumsi Blue atau baseline linear unbiased estimator, khususnya itu asumsi eksogenitas. Selanjutnya, bagaimana menggunakan instrumen variabel itu? Jadi yang pertama itu kita cari dulu nih variabel yang memenuhi dua syarat utama instrumen. Yang pertama itu relevansi, yang dimana dia berkorelasi dengan variabel independen dan endogen. Kedua itu ada validitas atau eksogenitas. Dia tuh tidak berkorelasi dengan error term. Yang kedua, kita menggunakan metode two-stage least square atau 2SLS, di mana ini tuh pertama kita regresi variabel endogen terhadap instrumen untuk mendapatkan nilai yang diprediksi. Kedua, menggunakan nilai prediksi tersebut dalam regresi utama. Oke, sekian penjelasan materi saya. Selanjutnya kita akan mengolah data instrumen variabel. Oke, selanjutnya kita di sini buka dulu aplikasi RStudio-nya. Oke, tunggu. Nah, ini sebelumnya, data sebelumnya, ini kita close saja, ini kita bersihkan. Oke, selanjutnya, ini kita install dulu package yang akan digunakan. Ada dua package yang akan digunakan, yaitu ada Array dan juga System Fit. Nah, kalau misalkan kalian belum menginstal, di sini kalian bisa klik install, dan juga mencari package-nya, misalnya System Fit. Nah, ini langsung ada, nanti tinggal kalian pencet langsung install. Tapi karena saya sudah ada, di sini kita langsung kayak membacanya saja, menyuruh RStudio untuk membaca itu library. Di sini kita blok saja, langsung kita klik run. Oke, nah ini langsung tercantum kan di bagian airnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data. Di sini bisa langsung memasukkan data dengan mengetik. Tapi karena saya ingin melakukan secara manual, kita klik saja File, Import Dataset from Excel, Browser, dan ini kalian cari data yang ingin kalian gunakan. Di sini saya di download, dan itu di data ekonomi pertemuan 8. Oke, nah ini kita ubah dulu namanya menjadi data. Nah, kita lihat nih bentuk si masing-masing variabelnya, apakah ada yang karakter atau enggak. Nah, ini tuh sebenarnya harus di double check atau di recheck. Kenapa? Kalau misalnya ada variabel berbentuk karakter, yang di sini bisa kita lihat, itu tuh harus diperhatikan. Karena nanti kalau misalnya nggak diganti jadi numerik, si RStudio ini tidak dapat menemukan variabel, sehingga tidak muncul hasil di konsol RStudio-nya. Jadi itu harus diubah menjadi numerik. Tapi karena ini sudah aman, lalu kita import saja. Oke, kita kembali lagi ke R-script-nya. Tapi kalau misalnya kalian belum punya R-script-nya, kalian bisa klik juga di plus new file di sini R-script-nya. Tapi karena di sini saya sudah mengetiknya di R-script yang sudah tersedia, jadi kita langsung saja. Lalu sini kita run yang attach data. Oke,
Sorry, ini salah. Yang ini, 9. Sip. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membaca atau mendefinisi masing-masing variabel. Nah, di sini tuh kita membagi variabel menjadi 4 kelompok, yaitu ada Y1 sebagai variabel dependen, Y2 sebagai variabel endogenus, X1 sebagai variabel exogenus, dan di sini ada X2. Nah, ini ada X2, ada X2 ALT ini sebagai instrumen, sedangkan X2 ALT ada instrumen tambahan, yaitu Y1 ada locksmith span, terus udah gitu Y2-nya ada hard insu, X1-nya ada illness age dan lock income, X2-nya ada S ratio, X2 ALT-nya itu ada S ratio juga firm location. Nah, untuk si lock management itu sebagai pengeluaran medis. Sedangkan health insurance itu sebagai pemberian asuransi kesehatan bagian dogen dan untuk si X1-nya ini dia itu sebagai variabel eksogen dan untuk si rasio dan juga si form location itu sebagai variabel instrumental. Nah, ini tuh penting kenapa? Karena untuk mengestimasi itu SLS maupun 3SLS-nya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan deskripsi statistik atau menginterpretasikan si masing-masing variabelnya. Di sini kita box saja, langsung kita klik run. Oke, sorry di sini ada kesalahan. Oh ya, di sini kita klik run dulu semuanya. Lupa tadi saya mengklik run. Kita klik run. Oke, sudah. Langsung di sini kita mendeskripsikan statistik masing-masing variabel. Ini kita klik run. Oke, ini masing-masing variabel itu sudah ada deskriptif masing-masing. Di mana terdapat minimal, ada ini, ada median, ada min, ada ini juga dan juga maksimal. Untuk masing-masing variabel di kayak untuk si variabel endogen, eksogen, instrumen, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini tuh kita akan melakukan regresi OLS, yang dimana ini tanpa instrumental variabel. Yang dimana ini adalah ini OLS regression. Di sini kita blok saja di bagian OLS regression, nanti kita klik run. Oke. Nah, ini tuh adalah estimasi awal dengan melakukan OLS. Nah, ini tuh biasanya tuh OLS itu kita tuh untuk melihat apakah si hal insu atau asuransi itu signifikan atau mempengaruhi si log med expense-nya. Tapi karena si hal insu itu bisa endogen, kita perlu metode lain yaitu tool LSL. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa si Al-Insuta atau Y2 itu berpengaruh positif signifikan terhadap si log Medexpan atau Y1. Nah, masalahnya itu jika si hal insulin itu bersifat endogen, misalnya dipengaruhi oleh si log Medexpan atau Y2, Y1, maka estimasi hal itu bisa bias dan tidak konsisten. Dan ini juga bisa dilihat si PVL-nya ini dan juga si estimasinya ini. Dan kita juga bisa melihat di bagian ini minimal, median, maksimal, maupun dari si value-nya. Selanjutnya kita akan melakukan regresi to SLS atau to stage least square. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada ini, yang dimana itu ada dua tahap. Tahap satu itu prediksi hal insu dari X1 dan X2. Tahap kedua itu regresi Lachman Dexpan terhadap prediksi hal insu dan X1. Nah, di sini tuh kita menggunakan metode tuh SLS yang memanfaatkan variabel S ratio sebagai instrumen dari hal insu variabel endogen. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan estimasi yang bebas dari bias endogenitas. Nah, kita di sini kita blok saja, lalu kita klik run. Nah, ini tuh hasilnya koefisien hal insulin itu menjadi negatif dan signifikan. Berbeda dengan si OLS. Nih ya, bisa dilihat estimasinya menjadi minus. Artinya tuh ketika dikoreksi atas endogenitas, asuransi itu justru diasosiasikan dengan penurunan pengeluaran medis, kemungkinan karena efek moral hazard berkurang. Nah, untuk ini tuh hasilnya itu sebesar 85% estimasinya. Dan ini ada si fair value-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan tuh SLS secara manual. Yang dimana ini tuh ada dua tahapan juga. Jadi kita tuh tahap pertama itu yang ini kita akan melakukan simpan fight value dari si health insunya. Nah, ini tuh uh, dari si X1 dan X2. Terus nanti kita baru prediksi si Y2HT-nya ini. Lalu kita masukkan ke regresi tahap kedua untuk regresi si log medic span-nya. Nah, tahap keduanya tuh yang ini. Oke, selanjutnya kita coba dulu. Di sini kita klik run terlebih dahulu.
Dan ini adalah untuk hasil dari si regresi pertamanya. Ini bisa dilihat si estimasinya bersifat positif untuk si illness-nya, tapi sedangkan si H-nya itu negatif, si log income-nya itu adalah positif. Dan ini adalah value-nya yang dimana si illness-nya itu signifikan. Oke, selanjutnya kita akan lihat hasil prediksi dengan mengklik run yang ini. Oke, selanjutnya tahap kedua itu kita kan tadi akan melakukan regresi log Medexpan terhadap fit value dan juga X1. Kita langsung blok dan juga klik run. Ini adalah hasilnya untuk estimasinya masing-masing. Nah, ini bersifat negatif, yang dimana juga ini fair value-nya, F minus dan X1 H dan X1 log income. Nah, ini sudah tadi ditemukan bahwa itu hasilnya sama seperti pendekatan si average, yang dimana average itu yang ini nih tuh SLS estimation, yang dimana tuh validasi teori tuh SLS, jadi nggak bisa pakai OLS. Selanjutnya kita tuh akan melakukan overidentifikasi atau instrumen lebih banyak daripada endogen. Nah, ini tuh kita akan menambahkan satu instrumen lagi, yaitu from location, dan melakukan estimasi itu SLS kembali. Nah, itu disebut over identified model karena jumlah instrumen itu lebih banyak dari jumlah variabel endogennya. Di sini kita menggunakan dua instrumen karena di rasio dan juga from location. Nah, kita langsung mengklik saja run. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa si koefisien health insunya itu makin negatif. Nih, health insunya semakin negatif. Yang dimana instrumen valid dan juga memperkuat estimasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Nah, uji Hausman itu digunakan untuk membandingkan si OLS dan juga tuh SLS dan memeriksa apakah si hal itu benar-benar endogen. Dan jika value itu kecil, misalnya kurang dari 0,05, maka berarti ada endogenitas dan tuh SLS itu lebih cocok daripada si OLS. Oke, di sini kita langsung klikkan saja, semua kita blok, kita klikkan. Oke, nah itu bisa dilihat bahwa si hasilnya itu sangat signifikan, yang dimana dia tuh menolak K0 yang artinya tidak ada endogenitas, artinya tuh OLS itu tidak valid dan tidak bisa digunakan, maka kita memerlukan situ ESLS. Oke, selanjutnya kita akan melakukan, di mana kita akan melakukan tuh SLS dan juga tri SLS, melakukan sistem persamaan. Nah, kita di sini melibatkan dua persamaan, yaitu ada X1, yang dimana dia tuh log med expand, yang dimana hal insu itu plus X1 plus X2, untuk X2-nya itu hal insu log med expand plus X12 plus X22. Nah, di sini kita run dulu ini untuk persamaannya, kita langsung klik run saja, kita blok. Oke, sudah. Di sini kita blok juga di bagian estimasi untuk mengecek yang tuh SLS. Sorry, di sini belum diubah. Oke, di sini kita klik run. Nah, ini bisa dilihat bahwa si hasilnya itu adalah ini, di mana estimasinya itu untuk Y2-nya itu dia bersifat negatif, tapi untuk Indonesia itu bersifat positif. Dan ini adalah dia bersignifikan karena di bawah 0,05. Dan untuk ini juga sama, dia signifikan di bawah 0,05. Selanjutnya, kita akan mengecek untuk bagian estimasi 3SLS. Kita blok, lalu kita klik run. Ini juga sama, ini bisa dilihat bahwa dia tuh signifikan karena di bawah 0,05. Oke, ya maka untuk hasil dari situ SLS maupun 3SLS itu menunjukkan bahwa koefisien health insunya itu tetap negatif dan signifikan terhadap si log Medexpan, yang dimana dia juga validasi simultan antara persamaan dan instrumen. Dan juga dia statistik goodness of fit atau R-square-nya itu negatif, di mana indikasi model itu tidak terlalu bagus untuk diprediksi, tapi relevan untuk inferensi sebab akibat. Nah, untuk si hasilnya sendiri, berarti kita signifikan apabila menggunakan tuh SLS dibandingkan dengan OLS. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhan pengolahan data instrumen variabel menggunakan RStudio itu bahwa data ini tuh endogenitasnya pada hal insu menyebabkan bias pada OLS.
Nah, yang kedua tuh kesimpulannya tuh SLS dan 3SLS tuh memberikan estimasi yang konsisten. Kemudian instrumen CS ratio dan firm location-nya itu terbukti relevan dan juga valid. Jadi instrumen tambahan tadi si S ratio dan juga si firm location tuh terbukti relevan dan valid. Jadi kayak memang perlu gitu. Terus udah gitu, yang keempat asuransi kesehatan secara kausal menurunkan pengeluaran medis. Jadi kemungkinan karena adanya menurunkan frekuensi atau intensitas penggunaan layanan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.